Ya, pemirsa, untuk membahas lebih detail seperti apa mekanisme penutupan jembatan Ampera, kita saat ini telah tersambung tentunya bersama dengan Pak M. Mutasor ya, Ibda M. Mutasor yang merupakan Kanit 1 Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang yang saat ini ada di TMC ya, Polda Polrestabes Palembang. Halo, Assalamualaikum. Selamat Wa- siang, Pak Tasor. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Pak Tasar, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang yang pasti sibuk sekali ya Pak ya. Anda salah satu orang yang paling sibuk ini jelang pergantian tahun ini. Saya kemarin lihat Bapak ini udah keliling-keliling patroli tentunya masih ya Pak ya, memantau seperti apa pengamanan lalu lintas. Nah, terkait dengan untuk memulai perbincangan, saya pengen Pak Tasar memulai perbincangan dengan bagaimana Pak terkait dengan persiapan pengamanan lalu lintas khususnya jelang malam pergantian tahun saat ini. Pak Tasar. Terima kasih berkaitan dengan persiapan Polrestabes Palembang dalam rangka pengamanan malam pergantian tahun baru yang akan datang, yang akan insya Allah besok akan dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat lintas sektoral yang dipimpin oleh Bapak Kapolrestabes Palembang dan juga Bapak PJ dan Ketua DPR dan seluruh stakeholder yang hadir sudah sepakat bahwa nanti akan direncanakan ada pengalihan arus yaitu Jembatan Ampera akan ditutup sementara untuk masyarakat Kota Palembang baik yang akan ke hulu maupun akan ke hilir. Dan juga kemarin Bapak Kapolrestabes Palembang beserta pejabat utama Polrestabes Palembang sudah survei secara langsung melihat situasi lokasi yang akan dilakukan pengalihan arus dari Jalan Merdeka sampai ke Jalan Tasik. Baik, Pak Tasor, sebenarnya saya belum mau ke sana dulu, tapi Bapak sudah langsung menyebutkan ya, jalan pergantian tahun ini akan ada penutupan jembatan Ampera. Tapi kan Pak, kita ketahui, pasti banyak masyarakat yang sudah berencana untuk hadir di sana. Kalau untuk, mungkin bisa disampaikan Pak ya, untuk prediksi misalnya ada membludak masyarakat yang ke sana. Nah, seperti apa Pak ini persiapannya? Berapa jumlah personil yang diterjunkan untuk pengamanan di sana, Pak Tasor? Bella, hasil koordinasi kami dengan Bakop Polrestabes Palembang, kemungkinan nanti insya Allah itu personil yang akan terlibat diperkirakan 1.900. Ada dari Disub, dari Pol PP, dan juga di backup dari Polda lebih kurang 600. Untuk personil Polrestabes Palembang itu lebih dari 1.000 yang akan digelar dalam rangka persiapan memberikan rasa aman kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan perayaan malam pergantian tahun baru. Kurang lebih 2.000 ya Pak ya. 2.000 itu Ya, ditempatkan di titik-titik bukan hanya di kawasan Jembatan Ampera dan sekitarnya ya Pak, tapi juga di it- seluruh kota Palembang. betul. Itu disebar di seluruh wilayah Kota Palembang, apalagi di pusat-pusat keramaian ataupun eh, tempat pertempuran massa yang nanti akan terjadi pada malam pergantian tahun baru. Baik, Pak Tasor, banyak masyarakat yang sudah berencana ini kan biasanya ada konvoy begitu ya Pak ya, keliling arak-arakan begitu di jalanan. Apakah Anda punya imbauan khusus terkait dengan arak-arakan ini? Apakah memang dilarang? Kalaupun memang diperbolehkan, seperti apa harusnya, Pak Tasor? Jadi untuk arah-arakan kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak dilakukan karena mengingat akan terjadi kepadatan. Jadi kepada masyarakat yang akan ke Ulu Kilir eh, untuk melalui jembatan Ampera sebelum jam 22. Nanti ketika sudah jam 22 lebih diperkirakan 22.30 itu kan sudah dilakukan penutupan seputaran Ampera. Baik, pukul 22 artinya mulai ditutup. Artinya di jam Untuk 9-an masih diperbolehkan untuk melintas ya Pak ya. ya Nah, untuk sebelum itu siap. baik, sudah diberikan pengalihan arus jika mau melintas jembatan Ampera, ada jembatan Musi 2 dan lain sebagainya, Pak ya, Musi 4 dan Musi 6. Nah, kalau untuk masyarakat yang akan merencanakan merayakan tahun baru di sana, kantong-kantong parkir mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, mungkin Pak Tasor tadi sudah ada paket beritanya, mungkin Bapak bisa jelaskan secara lebih spesifik dan detail di kantong-kantong parkir mana saja Pak yang telah disiapkan untuk yang ingin merayakan di kawasan jembatan Ampera ini. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kak Satlantas Polrestabes Palembang AKBP Yeni Diarti SIK, untuk kantong-kantong parkir ini ada dua, yaitu seberang Ulu dan seberang Ilir. Untuk di seberang Ilir contohnya itu nanti di seputaran bawah jembatan Ampera Pasar 16, Masjid Agung, dan juga seputaran jalan Kolonel Atmo Pasar Burung.
Nah, ini adalah kantong-kantong parkir yang tersedia ataupun di museum, depan Museum Bala Putra Dewa ataupun di KB. Inilah kantong-kantong parkir yang ada di seberang Ilir. Untuk di seberang Ulu, itu nanti ada di pelataran seputaran Tujuh Ulu, Kampung Kapitan. Itu mungkin juga bisa digunakan di Universitas Kader Bangsa dan juga di Bina Sriwijaya. Jadi ini beberapa kantong parkir yang ada di seberang Ulu. Arti ini sudah diprediksi akan mampu Pak ya mengcover, menampung kendaraan-kendaraan yang akan parkir di sana ya, Pak Tasor ya. Sudah diprediksi Eh, ya. Ya, untuk kendaraan, kalau pengalaman tahun kemarin kan sangat luar biasa, apalagi setelah pandemi COVID-19, warga masyarakat euforia untuk melakukan perayaan pergantian tahun baru. Tapi harapan kami kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan diri kita maupun pengguna jalan lainnya. Misalnya tadi kompoi-kompoi kan, apalagi terjadi kepadatan. Jadi hindari hal-hal yang membahayakan Baik. keselamatan kita. Baik, Pak Tasor, terkait dengan hal tersebut, mungkin Bapak juga ada himbauan. Apakah nanti kan banyak ibu gabung bawa percon, kembang api, dan lain sebagainya. Itu seperti apa, Pak? Untuk memastikan bahwa tidak ada yang membawa senjata tajam, misalnya. Kan nanti ada dorong-dorongan di atas jembatan. Nah, bagaimana, Pak, cara untuk memastikan masyarakat yang ingin merayakan tahun baru di sana pasti aman, tidak akan ada hal-hal yang kita takutkan tadi. Kan sudah kami sampaikan dari awal bahwa nanti akan digelar eh, personel Polri maupun Disub dan Pol PP di atas jembatan Ampera, di jembatan Musi 6, Musi 4. Jadi nanti digelar dari ujung ke tengah pangkal. Sehingga apa? Di sana khusus di jembatan Ampera itu nanti kendaraan tidak ada yang parkir. Hasil kesepakatan mereka orang pun tidak ada yang ke jembatan Ampera. Ini harapan jadi clear and clean untuk jembatan Ampera. Maksudnya, Pak, tidak ada orang yang ada di atas jembatan? Hasil kesepakatan rapat kemarin seperti itu. Jadi tidak ada mobilitas orang maupun kendaraan di atas jembatan pada saat setelah dilakukan penutupan. Oke, berarti nanti benar-benar dilarang, Pak, untuk masyarakat naik ke atas jembatan itu, Pak. Betul, hasil kesepakatan rapat Oke. kemarin seperti itu. Jadi untuk mempermudah pada saat bubaran nantinya, baik yang mau ke seberang Ilir maupun ke seberang Ulu. Jadi nanti arus kendaraan atau mobilitas kendaraan yang akan ke Ulu ke Ilir bisa cepat ditangani ketika bubaran nanti. Oke, bubarannya jam berapa, Pak Tasor? Akan dibuka kembali jembatan? Itu tentatif kita lihat situasi yang ada di lapangan. Mungkin kalau pengalaman tahun kemarin jam 00.30 masyarakat sudah banyak membubarkan diri kalau tahun kemarin. Jadi ini mungkin tidak jauh beda. Makanya asumsi yang ada penutupan dari jam 22.30 sampai dengan 01.00. Jadi Oke. perkiraan itulah. Oke, 01 dini hari ya. Tapi saya Betul, tertarik betul. Bapak tadi bilang artinya tidak boleh ada masyarakat yang ada di atas jembatan. Berarti mereka hanya diperbolehkan di kawasan BKB begitu ya, Pak, Kamu Kapitan dan lain sebagainya. Betul. Karena informasi juga dari pemerintah kota nanti ada kegiatan drone Oh, yang baik. akan ditampilkan di seputaran dan juga di seputaran Masjid Agung nanti ada kegiatan keagamaan berupa zikir, pengajian dan lain sebagainya. Itu di seputaran Masjid Agung. Mm-mm. Informasi akan dilaksanakan pada pukul 19.30 sama dengan yang di PKB. Baik. Dan harapan kami untuk masyarakat tidak ada yang menyalakan kembang api, Yes. petasan karena itu sangat membahayakan sekali apalagi anak-anak itu bisa apa keselamatan orang Hmm. lain. Nah, bisa Jika membahayakan keselamatan kedapatan, orang Pak lain. Tasor, jika kedapatan ada yang membuat percon kembang api langsung ditindak, Pak, atau seperti apa? Nanti kan anggota ada yang melakukan apa namanya eh, pemeriksaan ketika ada yang melakukan nanti akan anggota secara humanis lah menegur Baik, mungkin menyita baik. barang bukti tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, Pak Tasor, untuk yang tidak boleh ada satupun masyarakat di atas jembatan ini baru akan dilakukan tahun ini ya Pak ya. Tahun-tahun sebelumnya tidak ya Pak ya. Tahu Tahun saya, kemarin sama oh sama. ketika masyarakat ramai langsung kita turunkan ke bawah Oh sehingga steril ya, permudah steril. untuk mobilitas pada saat bubarannya. Nah ini yang Oke, karena jembatan karena Ampera kan ikon. Jadi betul. siapa yang akan peduli dengan kondisi Ampera. Jadi karena itu ikon Palembang harus kita jaga sama-sama. Pak Tasor ada bocoran Pak, ada pesta kembang api Pak dilakukan oleh pemerintah mungkin Pak? Untuk sementara tidak ada yang kami dapat informasi untuk pesta kembang api, namun ada drone itu tadi, drone yang ada di Oke, nanti di seputaran eh,
BKB apa namanya Sungai Musi. Jadi harapan kami kepada masyarakat untuk tidak melakukan pesta kembang api karena sangat membahayakan nanti apabila apalagi di jalan-jalan ya seperti dari kendaraan, tempat kerumunan massa. Nah, ini sangat berbahaya sekali dengan keselamatan. Baik, sekarang kan masih berlangsung Pak ya operasi lilin ya Pak ya, operasi lilin Musi. Betul. Lilin Musi 2024 menjelang Nataru ini Natal dan juga Tahun Baru. Nah, kalau dari hasil evaluasi Bapak selama operasi lilin seperti apa Pak? Apakah ada termasuk ada peningkatan dalam segi tata tertib berlalu lintas oleh masyarakat? Berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, apa yang sudah menjadi arahan pimpinan, sesuai dengan fungsi di Satgas Lilin kan ada Kamsel dan ada Gakum, ada preventif, preventif. Jadi bersama-sama untuk mengedukasi kepada seluruh masyarakat, baik itu pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ataupun pelanggaran yang melakukan tindak pidana ataupun yang lainnya. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini karena apa seluruh personil baik itu yang di Pospan, Posyan maupun Pos Terpadu sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada dan alhamdulillah tahun ini berjalan dengan aman, lancar dan tidak terjadi hal-hal yang sangat menonjol. Itu sementara yang kami pantau di tahun 2024 ini. Sampai tanggal berapa Pak operasi lilin dan pos-pos pengawal pelayanan ya dan pengamanan itu akan ada di titik-titik yang ada di Kota Palembang ini sampai tanggal berapa? Atas. Untuk operasi Lilin Musi 2024 dari tanggal 21 sampai dengan 2 Januari 2024. Baik, nanti 2 Januari sudah selesai ya. Nanti tidak akan ada lagi pos. Ya. Kalau dari hasil pengamatan Bapak, banyak dari masyarakat luar kota yang datang, didominasi dari daerah mana saja, Pak? Ini kan Palembang kan ibu kota provinsi. Ya, kemungkinan dari provinsi tetangga pun mungkin ada yang akan hadir. Contoh tahun kemarin ada dari Medan, dari Bengkulu, dari Jambi, dari Lampung ke kota Palembang. Ini pengalaman yang di seputaran Bundaran Air Mancur kemarin yang di tahun 2023 ke 2024. Baik. Jadi apalagi dari kabupaten kota se-Sumatera Selatan itu saya yakin akan hadir memadati kota Palembang. Harapan kami ikuti petunjuk petugas yang ada di lapangan. Insya Allah, Baik. ya jangan sampai nanti ribut dan lain sebagainya. Baik. Kan nanti akan ada namanya rekayasa lalu lintas, mungkin ada Ya, dialihkan dan lain sebagainya ini. ya itu maksudnya Pak. Jadi yang perlu diinformasikan ke publik ya Pak. Nanti ada juga mungkin di media-media sosial ya Pak ya diinformasikan ya terkait dengan Betul betul. rekayasa lalu lintas atau pengalihan arus seperti apa. Namun Pak Tasar, jika nanti ada masyarakat yang menemukan ada mungkin gangguan keamanan ketertiban, ada ancaman misalnya diduga akan adanya tindak-tindakan yang mungkin bakal mungkin kriminal dan sebagainya. Nanti mereka melapor kemana selain ke pos-pos itu Pak? Ada juga mungkin call center yang bisa dihubungin Pak Tasar. Bisa ke 110, ada juga Banpol ya, bantuan polisi eh, yang sudah ada dan juga nanti kan ada personel-personel di penggal-penggal jalan untuk malam pergantian tahun baru, insya Allah. Oke, jadi insya Allah kita pastikan aman ya. Terakhir Pak Tasor, untuk menutup segmen ini, di perbincangan kita mungkin Pak Tasor sekali lagi bisa diberikan himbauan kepada masyarakat yang ingin merayakan pergantian tahun, khususnya di kawasan Jembatan Ampera dan sekitarnya dan juga mungkin akan merayakan di tempat-tempat yang lain. Apa Pak yang harusnya mereka persiapkan dan apa yang harus mereka patuhi? Silakan Pak Tasor. Yang jelas kepatuhan hukum tolong diperhatikan. Jangan sampai menggunakan sepeda motor juga tidak pakai helm, bonceng tiga dan lain sebagainya, melawan arah. Ya, ini sangat membahayakan keselamatan diri kita maupun pengguna jalan lainnya. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat nantinya ikuti petunjuk petugas yang ada di lapangan. Bila terjadi kepadatan atau kemacetan atau pengalihan arus. Kadang-kadang kita nih di Palembang ini, Pak, aku sinilah, aku ke sana jauh. Nah, ini. Jadi nanti akan menjadi trouble kalau ini nanti apa namanya begitu Ampera dibuka akan lama nanti untuk penguraiannya. Oleh sebab itu, insya Allah dengan kerjasama kepada seluruh masyarakat, TNI, Polri, Pol PP atau pemerintah daerah, stakeholder yang lainnya, insya Allah kita bahu membahu untuk mensukseskan malam pergantian dan mari bersama-sama untuk menjaga keamanan, stabilitas yang aman di kota yang kita cintai ini. Baik, Ibda M. Mutasor, Kanit 1 Kamsel, Satlantas, Polrestabes Palembang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu, salam untuk semua tim, Pak. Tentunya kita Ya, mengharapkan agar yang semuanya dalam keadaan aman, tertib, dan juga damai. Terima kasih, amin. Pak Tasor. Siap. Selamat Terima melanjutkan kasih. aktivitas dan tugas kembali. Dan selanjutnya